ini membahas tentang materi penyusunan kuesioner. Ya, saya harapkan nanti pada saat saya menyampaikan materi, Anda akan menanyakan sesuatu, silakan bisa chat atau bertanya. Untuk pertemuan kali ini, materi sudah saya sampaikan ke Anda kemarin terkait dengan penyusunan kuesioner. Yang lain mendengar suara saya? Ya, memang mungkin karena kadang kendala sinyal, maka kadang ada yang kurang jelas gitu ya. Oke, mudah-mudahan ya. Oke, saya melanjutkan bahasan untuk penyusunan kuesioner ini. Ada beberapa komponen bahasan mulai dari definisi sampai dengan nanti pengujian kuesioner. Nah, yang pertama definisi kuesioner, Anda bisa baca lebih detail nanti. Pada prinsipnya kuesioner adalah alat untuk mengumpulkan data. Ya. Tolong, karena kemarin materi sudah saya sampaikan, bisa dibuka juga materinya. Kuesioner itu didesain sebagai panduan pada saat kita akan melakukan wawancara langsung ataupun kita membuat daftar pertanyaan untuk interview. Ya, sehingga di sini kuesioner itu adalah alat penelitian yang isinya adalah kumpulan-kumpulan pertanyaan. Oke. Sehingga kuesioner ini diarahkan untuk memudahkan kita di dalam menyiapkan dan mengolah data. Sehingga pada saat penyusunan nanti perlu perhatian dan fokus pada topik yang sedang kita teliti.
tujuan kuesioner, ya, ada beberapa tujuan di dalam penyusunan kuesioner. Yang pertama, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data yang valid dari responden. Jadi kita mendapatkan data yang valid dari responden, baik itu dalam bentuk interview atau wawancara langsung, penggalian opini, nanti saya sampaikan, ataupun melalui daftar pertanyaan. Terus tujuan lainnya adalah untuk mendapatkan informasi dengan biaya yang relatif murah. Jadi kenapa menggunakan kuesioner? Karena murah, lalu cepat, ya. Pengumpulan datanya bisa dengan cepat kita dapatkan, dan kalau respondennya tepat, maka dia akan akurat. Ya. Itu tujuannya. Lalu sekarang elemennya. Di dalam penyusunan kuesioner, maka ada elemen-elemen yang harus ada. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan, untuk membantu kita, membantu responden di dalam memahami substansi dari kuesioner. Judulnya harus jelas, membantu memahami lingkup yang akan diidentifikasi, ya, lalu fokus risknya kemana, dan juga menarik minat, menarik perhatian. Contohnya misalnya ini, revitalisasi peran kelembagaan peternak sapi Madura melalui penerapan actor network theory dan seterusnya. Nah, di situ judulnya mengarah kepada apa yang akan diidentifikasi kelembagaan peternak di aspek ANT, actor network theory, jelas. Dan kalau bisa judul itu memberikan dorongan kepada responden untuk mau membaca dan mengisi. Nah, ini yang kadang karena judul kita menyepelekan, ya. Jadi nanti kalau kita membuat kuesioner, elemen judul ini perlu diperhatikan. Yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan, jadi setelah di bawah judul itu ada penjelasan, ya, awal. Apa penjelasan awal? Awal itu menjelaskan tentang tujuan
tujuan penelitian. Apa penjelasan awal itu? Menjelaskan tentang tujuannya, tujuan penelitiannya itu apa? Kuesionernya untuk apa? Ya, di bawah itu Anda bisa membaca tujuannya untuk apa? Ya. Awal. Apa penjelasan awal itu? Menjelaskan tentang tujuannya, tujuan penelitiannya itu apa? Kuesionernya untuk apa? Ya, di bawah itu Anda bisa membaca tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui peranan LKMS dalam mengembangkan usaha kecil. Itu kan jelas tujuannya apa. Lalu jaminan bukan jelas tujuannya apa. Lalu jaminan kerahasiaan jawaban dari responden. Jadi kalau responden diharapkan memberikan jawaban yang benar, jujur, maka sampaikan di dalam pendahuluan bahwa nanti responden tidak akan disebutkan di dalam kerahasiaan jawaban dari responden. Jadi kalau responden diharapkan memberikan jawaban yang benar, jujur, maka sampaikan di dalam pendahuluan bahwa nanti responden tidak akan disebutkan di dalam penelitian kita dan jawaban responden aman, menjadi rahasia. Itu untuk menjamin agar responden itu jujur di dalam memberikan jawaban. Ya, itu yang ke responden aman, menjadi rahasia. Itu untuk menjamin agar responden itu jujur di dalam memberikan jawaban. Ya, itu yang kedua. Sering di dalam kuesioner nomor 2 ini tidak ada. Terus nomor 3, instruksi khusus. Apa yang Anda harapkan dari responden? Apa yang Anda harapkan? Kita ingin apa dari responden? Responden harus menjawab apa? Responden harus mempraktekkan apa? Nah, itu harus dijelaskan di situ. Ya, itu ada contohnya, Anda bisa lihat nanti. Selanjutnya,
komponen, nah ini yang paling utama, ada sekian komponen, nah ini yang paling utama, ada sekian halaman mungkin nanti daftar pertanyaan ya, yang daftar pertanyaan itu menjadi bagian utama dari kuesioner dan ya sangat menentukan keberhasilan yang daftar pertanyaan itu menjadi bagian utama dari kuesioner dan menentukan ya sangat menentukan keberhasilan dari rencana Anda mengajukan kuesioner itu ya. Selanjutnya di dalam penyusunan daftar pertanyaan nanti saya sampaikan di bagian terakhir tentang bagaimana membuat kuesioner, tapi intinya dia harus runtut, bacanya itu enak. Jadi kalau yang pertama itu, yang di sini adalah kita meminta identitas responden, ya sudah di awal ini tuntaskan tentang identitas responden. Jangan sampai nanti di bagian lain ada lagi identitas responden. Ya, jadi harus urut. Sistematis. Oke, 22 orang yang sudah bergabung, tolong nanti yang sudah bergabung di print screen ya. Jadi sebagai bukti nanti kalau bahwa Anda hadir. Dan tolong yang
sudah bergabung juga webcam-nya diaktifkan, audionya atau mic-nya sementara dimatikan. Oke, saya lanjutkan. Elemen yang berikutnya adalah elemen informasi tambahan. Nah, ini kalau kita membuat kuesioner disebar melalui email atau melalui informasi yang lain, mungkin perlu menyampaikan alamat WA, alamat email, atau janji. Nanti kalau sudah mengisi kuesioner ini akan mendapatkan door prize, ya. Karena kan kita pernah itu diminta ngisi sampel, setelah itu dapat door prize pasta gigi, ya. Pernah nggak di mall-mall itu ya? Nah, itu juga janji yang boleh Anda sampaikan dalam instruksi khusus itu, dan ucapan terima kasih. Nah, ini komponen dasar yang harus ada di kuesioner. Terkadang kita abai. Tadi di kelas sebelumnya ada yang tanya, Pak, saya tidak pernah lihat itu ada elemen pendahuluan di dalam kuesioner. Nah, itu berarti kurang lengkap kuesionernya. Enggak sih. Ya, tolong mic-nya dimatikan dulu ya, biar nggak mengganggu. Lalu, itu elemen-elemennya. Sekarang karakteristik kuesioner. Karakteristik kuesioner, dia tujuannya adalah untuk mengeksplorasi, menggali informasi, mendapatkan informasi tentang topik tertentu. Jadi, kalau Anda ingin meneliti tentang bagaimana sih usaha tani masyarakat atau petani telang, tani padi di telang itu usahanya apa, bagaimana cari di kantor desa tidak ada laporannya, tarik di BPS tidak ada. Nah, kita harus membuat kuesioner, ya. Jadi yang kedua, karakteristik kuesioner itu adalah kuesioner itu dibuat, dikumpulkan apabila kita tidak mempunyai sumber lain, ya. Di slide Anda juga bisa dilihat itu ya, tolong dibuka materi yang kemarin saya sampaikan. Itu yang nomor 2. Bisa dibuat apabila tidak ada sumber lain. Di buku tidak ada, di laporan tidak ada, Anda pakai kuesioner. Tapi kalau ada ya enggak. Ya. Lalu prinsipnya yang ketiga, kuesioner itu as short as possible. Lebih pendek, lebih baik. Ya. Jadi kalau bisa 3 halaman, ya lebih baik. Tetapi ingat, jangan karena kepingin pendek, akhirnya fontnya dibuat Arial 6. Ya, saya pernah membaca kuesionernya mahasiswa itu Arial 6. Wah, itu nanti respondennya tidak bisa membaca ya, sulit membaca. Harus menarik dan jelas. Kalau sudah kecil-kecil, males dibaca. Ditaruh aja, ya, dibuang nanti jangan-jangan, dan diisi. Lalu itu karakter yang diharapkan di dalam kuesioner. Nah, sekarang kita melihat tipe kuesioner. Di slide itu Anda bisa melihat ada 3 kelompok tipe kuesioner. Yang pertama adalah tidak terstruktur, yang kedua terstruktur, yang ketiga semi terstruktur. Ya, oke, sederhananya begini, saya jelaskan dulu yang paling mudah. Yang terstruktur, ada pertanyaan, jenis kelamin anak pertama Anda laki-laki atau perempuan? Itu pertanyaan terstruktur. Pendapatan Bapak A kurang dari 500.000, B 500.000 sampai 1 juta, C 1 juta ke atas. Nah, itu adalah terstruktur. Jadi pertanyaannya sudah ada alternatif jawaban yang bisa dipilih oleh
responden. Jadi responden tidak diberi kesempatan menjawab yang lain selain yang sudah disiapkan oleh peneliti. Itu terstruktur. Oke? Nah, sekarang yang tidak terstruktur itu sebaliknya. Ya. Ini yang di bagian tidak terstruktur ini, dia sebaliknya nanti ada beberapa alat atau tools yang digunakan, ada thematic appreciation test, ada text analysis, ada pictures, gambar, ada cerita. Jadi yang tidak terstruktur itu lebih complicated tapi menarik ya. Coba kita lihat. Nah ini, yang tidak terstruktur atau open-ended questionnaire itu kelebihannya adalah responden diberikan kebebasan untuk mengekspresikan jawabannya. Dia boleh menjawab apapun, ya, tidak dibatasi. Biasanya penelitiannya bersifat kualitatif. Nah, Anda mungkin akan mendapatkan jawaban yang benar, mendalam, dan bahkan mungkin di luar dugaan kita. Nah, itu open-ended questionnaire. Jadi, kalau Anda ada pertanyaan, Anda akan mengidentifikasi sesuatu yang itu membutuhkan membutuhkan respon atau opini yang kuat dari responden, maka pakai yang tidak terstruktur. Nah, caranya bagaimana, Pak? Ini ada beberapa. Ini contohnya. Kita bisa lihat di slide selanjutnya. Di situ ada contoh beberapa pertanyaan tidak terstruktur. Anda lihat yang terakhir nomor 8. Di situ, apakah Anda setuju kalau Pulau Mandangin dijadikan kawasan wisata bahari? Dia menjawab setuju, mengapa? Atau yang nomor 7, menurut Anda bagaimana hubungan antar masyarakat di Pulau Mandangin? Itu jawabannya ya dia akan bercerita, oh masyarakat Pulau Mandangin seperti ini. Anda merekam, itu menjadi informasi yang valid. Oke, itu yang tidak terstruktur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan bertanya, mic-nya dinyalakan, atau kalau masih malu-malu kucing, pakai chatting, boleh, silakan. Jangan khawatir, yang bertanya saya kasih nilai. Saya beri waktu 1 menit. Boleh diketik. Kalau masih malu karena pertemuan pertama, lama tidak ketemu, diketik aja. Kalau mau ditanyakan, mic-nya dihidupkan. Oke, ini ada yang mau ngetik. Vicky, silakan. Ya, jadi sambil menunggu pertanyaannya ya. Jadi open-ended seperti itu. Bisa begini, thematic appreciation test. Ya, di slide selanjutnya. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak jelas mungkin dipakai chat aja ya. Barangkali sinyal saya, sinyal Anda juga lemot. Nah ini Vicky bertanya, ini apakah kuesioner harus menarik dan jelas? Iya, karena kan kuesioner itu harus menimbulkan rasa ingin tahu dari responden, sehingga responden itu mau dan berkenan untuk menjawab. Kalau tidak menarik, tulisannya kecil-kecil, kertasnya tipis, nggak jelas begitu, ya dia mungkin mereka tidak mau mengisi begitu ya. Gitu. Oke, sekarang yang thematic appreciation test. Ya, thematic appreciation test sesuai dengan di PowerPoint yang Anda juga bisa buka. Ya, kalau suara tidak dengar itu memang
ini ada teman yang dengar, ada yang enggak, jadi mungkin masalah masalah sinyal ya, tapi jangan khawatir, nanti ini saya rekam dan saya akan sampaikan di YouTube ya. Jadi ya karena ini serba keterbatasan, makanya nanti mungkin tapi yang lain ada yang mendengar suara saya ya? Halo, tolong dijawab. Iya, Bapak. Oke, ya memang Dengar, ya itu Pak. ada Dengar. ya, oke. Iya, Jadi Pak. Mbak Milinda, jadi barangkali mungkin sinyal ya, jadi nanti kalau yang tidak mendengar bisa melihat di versi YouTube-nya. Saya coba nanti share nanti malam. Oke, saya lanjutkan. Yang open ended tadi, ada yang thematic appreciation. Itu kita mengajukan pertanyaan dalam bentuk gambar. Gitu ya. Nah ini, kita mengajukan dalam bentuk gambar, nanti Anda bisa membaca lebih detail. Dari situ kita minta persepsi dia. Gitu, ditanya, kalau menurut Anda gambar ini seperti apa? Gitu, ya. Seperti para psikolog itu dia banyak menggunakan model kuesioner seperti ini. Dia dikasih gambar-gambar, lalu meminta respon dari responden. Nah itu open-ended questionnaire, contoh salah satunya. Lalu ada juga yang menggunakan kata. Jadi misalnya begini, coba apa yang Anda pahami tentang ujian dan tekanan? Ya, itu ada pertanyaan, apa ujian dan tekanan? Nah, ini responnya cerita. Jadi kalau ujian itu memang saya grogi dan sebagainya, ujian itu harus saya belajar begini-begini. Atau apa hubungan antara ibu dengan kata kasih sayang? Kasih sayang, kurang NG ya, kasih sayang. Nah itu contoh yang terbuka. Nah sekarang yang tertutup, ini yang sering dipakai oleh mahasiswa, close ended, dia datanya kuantitatif, jadi kita nanyanya itu yang tataran general, umum, nanti kita menyimpulkan begitu ya. Kalau yang tadi yang yang open itu yang terbuka dan mendalam, yang ini tertutup. Jadi jawabannya sudah Anda, kemungkinan jawabannya sudah Anda siapkan. Sehingga kemungkinan mendapatkan informasi tambahan ya tidak ada. Kalau Anda tanya, Pak, pendapatan Bapak itu di bawah 500 sampai 1 juta, atau 1 juta ke atas. Ya sudah, jawaban dia antara A, B, atau C. Gitu ya. Jadi close ended ini tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan jawaban yang lain. Loh Pak, berarti kan bagusan yang tadi, tergantung. Jadi pertanyaan yang Anda harapkan itu apa, dan itu untuk menjawab apa. Jadi kalau memang cukup klasifikasi pendapatan, ya tidak perlu detail. Tapi kalau Anda memang ingin detail pendapatan, maka dibuat pertanyaan itu menjadi pertanyaan terbuka. Gitu ya. Detail pendapatan, maka dibuat pertanyaan itu menjadi pertanyaan terbuka, gitu ya. Silakan sambil kalau tidak jelas Anda chat bertanya, nanti saya akan respon, ya. Oke, kalau yang tidak ada suara saya, mungkin keluar dulu nanti masuk lagi, ya. Biasanya begitu bisa. Nah, yang berikutnya yang close ended ini ada yang tipenya hanya pertanyaan namanya dichotomous question. Pertanyaan yang jawabannya cuma dua. Kategori. Ya, tidak,
Thomas question. Pertanyaan yang jawabannya cuma 2 kategori. Ya, tidak, benar, salah, laki-laki, perempuan. Ya, contohnya misalnya begini. Apakah rumah yang ditempati milik sendiri atau sewa? Nah, responden cuma jawab 2 kemungkinannya, milik sendiri atau sewa. Jadi sekali lagi, mana yang dipilih tergantung kepada Anda. Kalau yang ditanya itu Anda hanya butuh jawaban milik sendiri dan sewa, ya udah, enggak usah diberi pertanyaan terbuka. Tapi kalau Pak, saya ingin menanyakan lebih detail. Jadi sebenarnya responden itu rumahnya punya siapa sih? Jadi pertanyaan dibalik. Rumah yang Bapak tempati ini statusnya bagaimana? Nah, nanti dia akan cerita. Oh, ini rumah ini adalah milik orang tua saya. Rumah ini dimiliki oleh bersama kakak dan adik saya. Nah, dan seterusnya, begitu ya. Jadi itu close dan open. Oke. Selanjutnya ada juga yang close itu pertanyaannya multiple choice. Jadi kayak Anda kuis atau Anda dulu ujian SMA, di situ ada alternatif jawaban A, B, C, D. Nah, kalau ujian itu jawabannya harus benar, nah kalau yang ini ya alternatif. Misalnya begini pertanyaannya. Kalau Anda olahraga, berapa lama Anda pemanasan? Oh, pemanasannya 10 menit, 15 menit, 25 menit, atau lebih dari 20 menit. Nah, itu contoh multiple choice. Atau lebih dari 20 menit. Nah, itu contoh multiple choice. Ya, silakan sekali lagi yang ingin bertanya sambil diketik aja di chat. Bapak, Ya, mau silakan. bertanya. Namanya siapa? Lailatul Safaria. Ini soalnya pakai Google Chrome, Pak, jadi nggak bisa ngetik. Iya. Itu Bapak, semisal kuesioner kita itu informasinya tidak ditangkap sepenuhnya oleh responden itu gimana? Misal responden tidak memahami pertanyaannya kita gitu. Oke. Jadi kalau responden tidak memahami pertanyaan kita, nah makanya salah satu kelemahan dari kuesioner adalah kita perlu menjelaskan sangat detail tentang apa yang kita maksud. Karena kita tidak bisa tatap muka, maka pertanyaan itu harus bisa dipahami dengan baik oleh responden. Jadi nanti di belakang ada begini pernyataannya. Kuesioner itu juga tergantung kepada tingkat pendidikan dari responden. Ya. Kalau tingkat pendidikan respondennya sekolah dasar misalnya, maka Anda harus membuat kuesioner dengan pertanyaan yang semudah mungkin yang responden paham. Begitu ya. Tapi kalau misalnya respondennya itu mahasiswa, barangkali Anda bisa membuat pertanyaan dengan style yang berbeda dengan yang digunakan untuk mereka yang lulus sekolah dasar. Begitu Mbak ya? Bagus pertanyaannya. Terus ini, jawaban tidak sesuai. Ya, memang tidak boleh jawabannya diharapkan sesuai. Ya. Jadi jawaban itu ya apa persepsi dari responden. Kalau respondennya mengatakan A misalnya, ya kita tidak boleh mengharapkan dia menjawab B. Kalau itu pertanyaan
tertutup. Ya, kalau terbuka juga demikian, kita tidak boleh merubah. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya mengukur ke baik buruknya kuesioner yang kita buat ya nanti di terakhir. Terus saya lanjutkan ya untuk yang close kuesioner ada namanya skala pengukuran atau Likert ya. Namanya skala Likert. Ini kita di Agribis sering menggunakan itu. Jadi di dalam penelitian itu ada model pertanyaan dengan menggunakan skala. Jadi kalau orang eksak itu kan punya alat namanya termometer. Dia mengukur suhu. Suhunya mulai 0, negatif, 0 sampai dengan positif derajat Celcius misalnya. Nah, di ilmu kita juga ada skalanya, ada skala Likert, Guttman, dan seterusnya. Apa itu? Skala Likert itu ini, untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang tentang sesuatu fenomena sosial. Jadi kalau kita ingin mengukur bagaimana tingkat kohesi, tingkat keeratan hubungan antar masyarakat, maka kita bisa menggunakan skala Likert. Contohnya ini, jadi ada skala Likert yang jawabannya setuju, ya, ragu-ragu, tidak setuju, dan seterusnya. Nah, A, B, C, D, E, atau A, B, C, D, itu namanya skala Likert. Jadi ada tingkatan jawaban yang berbeda antar responden. Oh, yang petani mengatakan bantuan pupuk bagus, lancar, selalu lancar. Tapi ada juga yang mengatakan tidak pernah mendapatkan. Nah, itu bisa menggunakan skala Likert, ya. Lalu bisa gini, positif, sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Nah, kemungkinan jawaban itu boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang penting apa? Yang penting Anda bisa menjelaskan perbedaan dari masing-masing itu. Misalnya, Anda mengatakan jawabannya itu sangat setuju, lalu setuju. Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya sangat setuju dan setuju? Ya, jadi Anda harus punya ukuran. Atau sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Apa ukurannya? Oh, kalau sangat positif itu dia baik, dia mau meminjamkan uang ke saya. Tapi kalau positif dia baik saja Pak, dia nyapa, tapi nggak mau minjamkan uang. Nah, begitu. Jadi ada ukuran-ukurannya yang terukur ya. Nah, ini skala Likert, ada alternatif jawaban, dia close. Nah, ada juga yang diberi skor seperti ini. Ya. Kalau setuju 5, diketik aja di chat. Bapak, Ya, silakan. Ada alternatif jawaban. Oke. Ya, silakan sekali lagi yang ingin bertanya sambil diketik aja di chat. Bapak, Ya, silakan. bertanya. Namanya siapa? Lailatul Safaria. Ini soalnya pakai Google Chrome Pak, jadi nggak bisa ngetik. Iya. Itu Bapak, semisal kuesioner kita itu apa informasinya tidak ditangkap sepenuhnya oleh responden itu gimana? Misal responden tidak memahami pertanyaannya kita gitu. Oke. Jadi kalau responden tidak memahami pertanyaan kita,
Nah, makanya salah satu kelemahan dari kuesioner adalah kita perlu menjelaskan sangat detail tentang apa yang kita maksud. Karena kita tidak bisa tatap muka, maka pertanyaan itu harus bisa dipahami dengan baik oleh responden. Jadi nanti di belakang ada begini pernyataannya. Kuesioner itu juga tergantung kepada tingkat pendidikan dari responden. Ya. Kalau tingkat pendidikan respondennya sekolah dasar misalnya, maka Anda harus membuat kuesioner dengan pertanyaan yang semudah mungkin yang responden paham. Begitu ya. Tapi kalau misalnya respondennya itu mahasiswa, barangkali Anda bisa membuat pertanyaan dengan style yang berbeda dengan yang digunakan untuk mereka yang lulus sekolah dasar. Begitu Mbak ya? Bagus pertanyaannya. Terus ini, jawaban tidak sesuai. Ya, memang tidak boleh jawabannya diharapkan sesuai. Ya. Jadi jawaban itu ya apa persepsi dari responden. Kalau respondennya mengatakan A misalnya, ya kita tidak boleh mengharapkan dia menjawab B. Kalau itu pertanyaan tertutup. Ya. Kalau terbuka, juga demikian. Kita tidak boleh merubah. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya mengukur baik buruknya kuesioner yang kita buat ya nanti di terakhir. Terus saya lanjutkan ya untuk yang close kuesioner ada namanya skala pengukuran atau Likert ya. Namanya skala Likert. Ini kita di Agribis sering menggunakan itu. Jadi di dalam penelitian itu ada model pertanyaan dengan menggunakan skala. Jadi kalau orang eksak itu kan punya alat namanya termometer. Dia mengukur suhu. Suhunya mulai 0, negatif, 0 sampai dengan positif derajat Celcius misalnya. Nah, di ilmu kita juga ada skalanya, ada skala Likert, Guttman dan seterusnya. Apa itu? Skala Likert itu ini untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang tentang sesuatu fenomena sosial. Jadi kalau kita ingin mengukur bagaimana tingkat kohesi, tingkat keeratan hubungan antar masyarakat, maka kita bisa menggunakan skala Likert. Contohnya ini. Jadi ada skala Likert yang jawabannya setuju, ya, ragu-ragu, tidak setuju dan seterusnya. Nah, A, B, C, D, E atau A, B, C, D itu namanya skala Likert. Jadi ada tingkatan jawaban yang berbeda antar responden. Oh, yang petani mengatakan bantuan pupuk bagus, lancar, selalu lancar. Tapi ada juga yang mengatakan tidak pernah mendapatkan. Nah, itu bisa menggunakan skala Likert, ya. Lalu bisa gini, positif, sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Nah, kemungkinan jawaban itu boleh 3, boleh 4, boleh 5. Yang penting apa? Yang penting Anda bisa menjelaskan perbedaan dari masing-masing itu. Misalnya, Anda mengatakan jawabannya itu sangat setuju, lalu setuju. Nah, pertanyaannya adalah, apa bedanya sangat setuju dan setuju? Ya, jadi Anda harus punya ukuran. Atau sangat positif, positif, negatif, sangat negatif. Apa ukurannya? Oh, kalau sangat positif itu dia baik, dia mau meminjamkan uang ke saya.
Tapi kalau positif dia baik saja Pak, dia nyapa tapi nggak mau minjamkan uang. Nah, begitu. Jadi ada ukuran-ukurannya yang terukur ya. Nah, ini skala Likert, ada alternatif jawaban dia close. Nah, ada juga yang diberi skor seperti ini. Ya. Kalau setuju 5 sangat setuju dan seterusnya. Terserah nanti ini masing-masing tergantung kepada gaya kita membuat sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga bisa dengan checklist seperti ini ya. Jadi jawabannya dibuat SS, ST, RG ragu-ragu gitu ya. Nah, terserah. Ini yang penting tadi prinsipnya adalah Anda mampu membedakan karakteristik dari masing-masing jawaban itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan boleh diketik atau tadi ditanyakan juga boleh. Saya catat. Ya, jadi sekarang boleh yang menggunakan setuju, sangat setuju, tidak setuju, mau tujuh alternatif jawaban boleh. Pokoknya yang ketujuh-tujuhnya Anda bisa memisahkan karakternya, membedakan karakteristiknya. Kalau tidak bisa ya dibuat dua saja. Setuju, tidak setuju, selesai. Itu lebih mudah. Tapi kalau enggak Pak, saya ingin mengukur itu bertingkat, ya silakan, boleh saja. Oke? Ya, selanjutnya, nah, tadi yang Goodman ini yang tadi, dikotomi. Ya, tidak, benar, salah ya, sudah. Contohnya ini. Nah, ada juga yang semantik diferensial. Dia mengukur menjadi seperti garis bilangan. Ya. Nah, seperti ini. Yang sebelah kiri menepati janji, yang sebelah kanan saya. Jadi ya kalau Anda lihat samanya. Jadi sebelah kanan itu tidak menepati janji. Jadi kalau semakin mendekati 5, berarti orang itu semakin menepati janji, semakin bersahabat, semakin suka memberi pujian, semakin mudah mempercayai. Tapi kalau semakin ke kanan, semakin tidak tepat, semakin tidak bersahabat. Kalau 3, berarti dia ada di tengah-tengah. Nah, biasanya ini pengalaman saya. Biasanya yang tengah, yang ragu-ragu itu dihilangkan. Kenapa? Kalau Anda membuat kuesioner, ada jawaban ragu-ragu. Biasanya responden pasti milih yang ragu-ragu. Nah, itu kita akan sulit di dalam menganalisis. Nah, ini benar, ini pertanyaannya Tasya. Pak, untuk jawaban ragu-ragu itu bagaimana? Ya, kalau saya nggak suka. Jadi saya kasih poin itu 1, 2, 4, 5. Jadi yang tengah-tengah selalu saya buang. Untuk memudahkan. Jadi kalau dia setuju, ya setuju, enggak. Kalau ragu-ragu itu kan sulit. Terus Arinda tanya, apakah poin yang paling tinggi dimulai dari urutan yang pertama, baik, cukup, kurang? Tidak harus, tetapi Anda harus konsisten. Contohnya ini. Jadi kalau yang aspek-aspek positif, kan menepati janji, bersahabat, memberi pujian itu kan positif, Anda kasih poin besar, maka yang semakin
semakin negatif Anda kasih poin yang lebih kecil. Atau sebaliknya boleh enggak? Boleh. Misalnya sebaliknya yang menepati janji saya kasih 1, yang bersahabat 1, boleh. Cuman jangan dibolak-balik. Misalnya begini, menepati janji 5, 4, 3, 2, 1 itu tidak menepati janji. Lalu sebaliknya Anda balik, tidak bersahabat itu 5, 4, 3, 2, 1 bersahabat. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa, Pak? Nanti akan bingung di dalam menganalisis. Gitu. Kalau Anda ingat sih tidak apa-apa. Cuma masalahnya kalau parameternya banyak, pasti Anda akan kacau. Makanya dibuat urutan yang sama. Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil tidak masalah, ya. Karena ini adalah tipe data apa? Ordinal. Oke? Iya. Ini tadi Mas Rizal tanya, apakah penentuan skala Likert itu ada acuannya atau terserah peneliti? Terserah peneliti dengan melihat kondisi responden. Ya. Misalnya, bagaimana tingkat penguasaan baca tulis? Jadi dia bisa membaca apa tidak? 1 tidak bisa membaca, nomor 5 mahir membaca. 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 4, 5. Itu urutan antara yang tidak bisa membaca sampai yang mahir membaca. Responden Anda semuanya SMA. Perlu nggak pertanyaan itu? Jadi pertanyaan, apakah mereka mahir membaca ada ring 1 sampai 5, 1 itu tidak bisa membaca, sampai 5. Respondennya semua SMA. Ada yang bisa menjawab, perlu enggak itu? Enggak perlu. Karena kalau SMA pasti dia sudah bisa membaca semua. Begitu ya Mas Rizal. Terus Yunus. Pak, biasanya responden kalau dikasih kuesioner yang mengharuskan mereka menulis penjelasan yang panjang, kadang malah gak mau atau malas ngisi. Padahal kita butuh informasi itu. Bagaimana solusinya? Nah, tadi saya sampaikan, makanya mulai awal kita harus mempersuasi responden. Ya, kalau respondennya memang tidak mau, ya sudah, tidak usah dipaksa. Ada level atau tingkat keberhasilan. Nah, interview itu tingkat keberhasilannya tinggi. Kenapa? Karena kita sebagai peneliti, sebagai kuesioner ini dikirim, atau dimasukkan ke Manke survei atau pakai email, maka itu tergantung pada responden. Kalau respondennya malas ngisi, ya sudah. Tapi kan kita tidak mengeluarkan biaya kalau ngirim email, cuma murah dibandingkan kalau kita datang. Oleh karena itu makanya saya sampaikan tadi, melihat karakteristik dari responden. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan. Ini rating scale, jadi dia memberi rating hampir sama. Jadi seperti ini ya. Jadi penataan meja, pencahayaan, warna lantai. Nah,
pertanyaan seperti ini Anda tidak perlu tanyakan. Anda melakukan observasi saja. Anda datang ke lapangan, datang ke rumahnya responden, langsung di checklist. Lihat mejanya. Wah, nggak rapi mejanya. Ya sudah. Anda kasih nilai berapa? 1 atau 2 begitu. Nah, perlu Anda tanya ke responden, Pak, ini menurut Bapak penataan mejanya bagaimana? Ya pasti dia milih nomor 4 dong. Gitu kan? Terus pencahayaan. Anda masuk ke rumah, seperti di kelas kita lah. Anda masuk kelas. Anda kan tidak perlu nanya ke orang, Anda bisa menilai bagaimana pencahayaan di kelas kita. Oh, sangat terang, bahkan sangat terang benderang gitu kan. Nah, jadi poinnya 4. Demikian seterusnya. Rating scale. Ini ada penjelasannya. Oke, sekarang saya kembali ke yang tadi. Ya, saya mohon maaf saya matikan video saya karena harus bergantian dengan slide ini. Ya, silakan sambil menunggu bertanya. Jadi bagus pertanyaannya. Sekarang kita melihat penyusunan. Nah, ini yang penting ya. Ada 10 tahapan, tolong nanti dibaca lebih detail. Saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Yang pertama, nomor 1, menentukan informasi yang dibutuhkan. Jadi Anda lihat di proposal penelitian, apa tujuan penelitian, apa permasalahan riset. Itu yang utama yang harus dipahami dulu. Ya. Yang kedua, melakukan review literatur. Misalnya, masalahnya adalah masalah produksi yang rendah. Maka Anda cari literatur yang mendukung. Oh, teorinya apa? Teori produksi. Hasil penelitiannya apa? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alice Fauzia tentang ekonomi produksi. Mengatakan apa? Nah, itu Anda harus pelajari. Lalu yang nomor 3, menetapkan apa yang harus dievaluasi. Dari 1 dan nomor 2, Anda bisa menentukan, oh kalau begitu saya akan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi. Itu nomor 3. Terus nomor 4, menentukan variabel dan parameter. Produksi padi. Dari referensi yang nomor 2, ternyata produksi padi itu dipengaruhi oleh teknologi, dipengaruhi oleh bibit, dipengaruhi oleh input, dipengaruhi oleh pupuk, dan seterusnya. Nah, sehingga nomor 4 variabelnya adalah produksi, bibit, input, dan apalagi sesuai dengan yang nomor 2. Ya. Lalu kita mengembangkan kumpulan pertanyaan. Tadi saya sampaikan di kuesioner ada bagian daftar pertanyaan. Nah ini nomor 5 itu ditaruh di bagian utama. Nanti pertanyaannya apa saja, ya urutannya seperti apa, ya itu
dibuat kisi-kisinya dulu. Ya, kalau saya bikin biasanya saya buat mengurut begitu sehingga nanti memudahkan orang untuk membaca dan memahaminya. Oke, saya berikan ilustrasi seperti ini. Ini contoh kuesioner yang pernah saya buat. Ya, ini kayaknya sudah mulai ada masalah dengan jaringan. Jadi intinya itu ya, jadi kuesioner, membuat urutan, daftar pertanyaan. Nah, ini biar Anda bisa memahami. Silakan sambil mengajukan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan begini, Pak, kalau jawabannya itu tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan teori seperti apa? Nah, itu yang harus hati-hati. Makanya saya sampaikan, kalau mengumpulkan atau mengambil responden, jangan mepet. Kalau di dalam proposal 30 orang, kumpulkanlah 40 orang. Kenapa? Untuk mengantisipasi jawaban responden yang tidak sesuai dengan teori. Misalnya begini, kita tidak boleh merubah satu pun jawaban responden, ya, itu tidak boleh, etika. Lalu misalnya begini, ada responden yang Anda tanya, Pak, berapa produksi padi Bapak? 20 ton per hektar. Padahal itu tidak mungkin. Terus gimana Pak? Ya sudah, berarti responden itu menjawabnya tidak serius, ya jangan dipakai. Karena nanti akan mengganggu kesimpulan dari penelitian kita. Jawaban responden minimal itu relevan dengan teori yang kita baca. Jadi kalau padi itu 8 ton per hektar, dia mengatakan 9 ton, 10 ton, 4 ton, it's okay. Tapi kalau begitu dia ngomong 20 ton, itu sudah tidak masuk akal. Gitu ya. Makanya waktu Anda wawancara, begitu pertanyaannya menurut Anda kurang relevan, coba Anda tanya dengan bahasa yang santun. Ya, oke, ini saya tunjukkan. Jadi kuesioner terus, nah ini ada usaha dulu. Diurutkan, ada pertanyaan terbuka, ada tertutup, ada analisis biaya. Ya. Terus, nah, Pak ini kok detail sekali? Ya, karena memang saya membutuhkan informasi ini. Kalau Anda hanya membutuhkan total biaya, ya mungkin tidak terlalu detail. Ya, oke. Terus variabel cost, kematian, manajemen persediaan. Jadi buat runtut aspek yang lain, pakai tanda yang lain, begitu ya. Itu contohnya. Oke. Saya kembali ke yang nomor 7. Mendefinisikan target responden. Nah, dari apa? Demografis, di mana posisinya, pekerjaannya seperti apa, atau karakter yang lain yang menurut Anda penting. Nah, atau memilih metode yang dilakukan untuk menyebarkan kuesioner dengan interview, datang langsung, dengan telepon, surat, atau internet. Tergantung yang mana yang Anda pilih, dilihat tentang apa, aspek apa yang diteliti, siapa yang diteliti, tingkat keakuratan mana yang Anda harapkan. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu sebelum ke lapangan melakukan pretest, diuji cobakan, ya bagaimana tata urutannya, kejelasannya. Kita tanyakan ke orang lain, apakah ada komentar, apakah ada variasi jawaban yang tidak cocok dan sebagainya. Dan yang terakhir menentukan format kuesioner akhir. Oke. Ya,
Silakan kalau ada pertanyaan di chat, saya akan lanjutkan ini kelebihan dan kelemahan. Adik-adik bisa baca sendiri ya. Saya langsung ke pengujian. Nah, hasil dari identifikasi yang kita lakukan itu sesuai enggak, relevan enggak, itu tergantung kepada pengukuran kita. Jadi kalau mengukur kebaikan atau kualitas dari kuesioner, ada dua alat uji. Yang satu namanya validitas, yang kedua adalah namanya reliabilitas. Yang validitas itu menunjukkan bahwa ketepatan alat ukur yang kita pakai. Jadi kalau Anda mengukur suhu, sekarang itu kan banyak mengukur suhu ya, pakai termometer gun itu, tembak itu akan valid. Nah, karena yang kita pakai adalah kuesioner, kita harus pastikan bahwa kuesioner yang kita pakai itu valid. Ya. Jangan sampai nanti kuesionernya tidak valid. Bagaimana mengukur valid tidak validnya? Ini ada namanya uji validitas, Anda bisa pakai di SPSS. Intinya adalah validitas itu untuk menjamin bahwa Anda mengukur sesuatu dengan alat ukur yang tepat. Misalnya begini, kesejahteraan. Alat ukur kesejahteraan itu apa? Anda membuat berapa parameter. Orangnya senang, suka piknik, pendapatannya tinggi. Nah, benar enggak pertanyaan itu merepresentasikan kesejahteraan? Nah, itu diukur dengan validitas. Ini ada pendapat-pendapat. Intinya, kalau tingkat alfa atau signifikansinya di bawah 0,05, maka dia valid. Artinya, kuesioner Anda bagus dan jawabannya bagus, bisa dianalisis. Ya. Kelas sebelah, tadi ada pertanyaan, Pak, kalau tidak valid, nah itu fungsinya cadangan responden. Jadi kalau misalnya Anda punya 50, Anda masukkan semua tidak valid, coba dicari jawaban-jawaban yang outlier, jawaban-jawaban yang nyeleneh, yang itu mungkin menunjukkan respondennya kurang serius. Nah, itu dibuang. Nah, sisanya dianalisis lagi dengan ini. Ya. Jadi nanti alat ujinya seperti ini. Nah, nanti di sini Anda bisa melihat di bagian bawah, ini di bawah 0,05 semua. Ini artinya pertanyaan dan jawaban dari responden itu semuanya valid. Ya. Lalu selain validitas, kita juga menguji reliabilitas. Kalau validitas itu adalah ketepatan alat uji, kalau reliabilitas itu keajegan. Keajegan itu apa? Konsisten. Jadi dia konsisten. Alat itu, kuesioner itu digunakan di Kamal, digunakan di Bangkalan, digunakan di Surabaya, digunakan di Lamongan, hasilnya sama. Atau sebaliknya, saya gunakan di Kamal, di pagi hari, di malam hari, di siang hari, hasilnya ajak konsisten. Ya. Konsisten dalam artian dia mempunyai kecenderungan yang sama. Ini ada menurut Situnja dan sebagainya, Anda bisa baca. Nah ini, derajat stabilitas, konsistensi, dan akurasi. Nah, kalau reliabilitas, ini diukur dari nilai Cronbach alpha. Kalau nilai Cronbach alfanya itu mendekati 1, maka dia reliable. Ini contohnya Anda bisa melihat nilai Cronbachnya 0,907, dia mendekati 1, maka pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu reliable. Nah, kalau sudah reliable, maka berarti Anda sudah bisa mulai melakukan analisis. Ya, itu materi yang saya sampaikan.
silakan. Ya, ini kalau tidak valid dan reliable sudah saya jelaskan tadi ya, respondennya yang dilihat jangan mepet, ya. Dia tidak reliable karena ada data outlier, ada data yang nyeleneh, yang itu mungkin respondennya nggak serius menjawab atau kita salah mencatat, gitu ya. Jadi prinsipnya jangan sekali-sekali mengganti jawaban dari responden. Kalau kita mengganti jawaban responden, ya nggak usah ke lapangan, begitu kan? Terus apa yang dilakukan, Pak? Tadi yang saya sampaikan, kalau di proposal itu 30 responden, maka ambillah responden lebih dari 30. Sehingga nanti kalau ada yang jawabannya tidak lengkap, jawabannya kok aneh, Anda buang, jangan dipakai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, via chatting. Assalamualaikum, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Namanya? Fitra Tunisa. Saya mau Ya, bertanya, silakan. Pak. Tadi dalam membuat pertanyaan itu kan harus diurutkan ya, Pak. Lalu untuk yang Ya. urutan yang awal itu apakah yang terbuka atau yang tertutup dulu, Pak? Iya, bagus. Kebanyakan dari kita itu menggunakan semi terstruktur. Ya. Kalau menggunakan semi terstruktur, artinya ada pertanyaan tertutup, ada pertanyaan terbuka. Mana yang dulu ditanyakan tergantung kepada fokus dan aspek penelitiannya. Tadi yang saya contohkan, jadi kalau yang pertama identitas responden misalnya, ya kita tanya dulu di awal tuh nama dan sebagainya. Lalu setelah itu masuk ke aktivitas usaha. Di identitas ini sudah ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Jadi misalnya jenis kelamin, laki-laki perempuan itu tertutup. Tingkat pendidikan, Anda tidak beri tidak beri SD SMP bebas. Nah, ini kan sudah terbuka. Gitu ya. Jadi boleh kombinasi. Yang penting responden itu memahami, enak mengikuti alur. Nah, ini aktivitas usaha, ini terbuka, ini banyak yang terbuka gitu kan. Cuman kita kasih indikator-indikator ukuran yang jelas ya. Kalau nanti di lokasi itu ada ukuran-ukuran lokal, maka Anda harus memperhatikan itu. Misalnya, kalau di Madura itu ukuran luas sawah itu apa? Lokek ya, bukan hektar. Nah, pakai itu. Tapi nanti coba dikonversi. Satu lokek itu berapa meter persegi atau berapa hektar. Ya. Jadi harus sesuai ukuran ini, indikator-indikator ini. Kalau tidak sesuai nanti menjadi masalah lagi. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk memperjelas bahasan, saya akan memberikan tugas, tapi tugas bisa dikerjakan di rumah ya. Lihat aja nanti di kanvas. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi tolong di-download. Saya tadi malam cek itu, sudah saya download sampai pagi. Saya cek banyak juga yang masih belum download ya, yang mungkin juga masalah masalah sinyal, tapi saya harapkan Anda bisa mendownload dan membaca dulu sehingga nanti pada saat pertemuan seperti ini lagi saya tidak perlu menjelaskan, tapi hanya diskusi untuk mempertajam apa yang tidak Anda pahami. Oke, kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Cek WA ya, pelajari materinya, dan saya akan berikan tugas untuk mempertajam dan memahami pemahaman Anda. Kalau tidak ada, saya akhiri. Tetap jaga kesehatan ya.
Sekian. Bapak, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Ya, silakan. Siapa Bapak namanya? semisal dari Lailatus, Namanya siapa? tapi tidak Lailatus, Bapak. Ya. Gimana? Itu Bapak mau bertanya tapi bukan mengenai materi. Semisal dari teman-teman ada yang belum Iya. bisa login, gitu, Pak. Itu bagaimana? Ya, ini kalau untuk yang pertemuan pertama saya saya anggap masuk semua karena memang ada beberapa email yang bermasalah. Tapi saya minta sekali lagi kalau ada tugas segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kemarin itu saya sudah berikan Google Form ke ketua kelas, itu sudah jauh hari sebelumnya. Tapi sampai tadi pagi itu ada yang belum mengisi Google Form. Nah, itu kan membuat saya sulit. Saya sulit untuk menginvite Anda satu persatu. Tapi kalau Google Form itu sudah terisi semua, maka saya bisa